Selamat sore, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Taruni atas nama Teresia Rosalina Sidabalok, NRP 55195212779 Prodi TPSB. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan informasi mengenai Sistem Informasi Geografis atau SIG. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, sejarah dan perkembangan Sistem Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis atau SIG dalam bahasa Indonesia pada bahasa Inggris dikenal sebagai GIS atau Geographic Information System. Sejarah dari sistem informasi geografis. Yang pertama ditemukan teknik survei modern untuk pemetaan topografis pada tahun 1700-an. Kedua, pengembangan litografi foto pada abad ke-20. Kemudian CGIS atau Canadian Geographic Information System yang kemudian disebut CLI atau Canadian Line Inventory pada tahun 1967 dan ditemukan workstation Unix dan PC pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an. Kemudian, sistem informasi geografis saat ini. Saat ini, sistem informasi geografis sudah sangat berkembang pesat, di mana dapat memudahkan dalam prosedur pencarian data melalui koordinat lokasi atau sebaliknya. Kemudian dapat membuat peta tematik, tumpang susun atau overlay peta. Selanjutnya, perhitungan fenomena proses alam berbasis spasial dan pemodelan data spasial. Bab 2, definisi dan dasar konsep dasar sistem informasi geografis. Jadi konsep dasar sistem informasi geografis ini adalah data yang dikelola dan dihimpun dalam suatu layer, yang dimana setiap layer berisikan data sejenis baik berupa informasi tematik atau objek seperti poligon, garis, dan titik yang diikat dengan sistem koordinat yang sama. Di dalam komputer dan perangkat sejenis lainnya, terdapat kemampuan untuk menyediakan software khusus untuk menangani permasalahan dalam sistem informasi geografis. Kemudian program komputer yang dibutuhkan pada umumnya terdiri atas dua komponen utama. Yang pertama, mengolah data grafis dan DMS. Efisiensi suatu sistem informasi geografis sangat ditentukan dari struktur data yang dianut, DBMS, dan kemampuan dari platform komputer yang digunakan. Dapat dilihat dari konfigurasi umum sistem informasi geografis workstation. Ketiga, komponen sistem informasi geografis. Jadi terdapat beberapa komponen dalam sistem informasi geografis. Yang pertama, data yang berupa peta, yang merupakan representasi grafik dari elemen geografi yang terdistribusi menurut keruangan, yang dinamakan juga fitur peta. Fitur peta ini disajikan melalui sekumpulan elemen grafik seperti titik, garis, dan area. Kemudian ada pula data non-grafis, yang dimana data atribut dibutuhkan tergantung dari kebutuhan dan tujuan pemakaian sistem informasi geografis tersendiri. Yang kedua, ada perangkat keras di mana data dimasukkan ke dalam komputer melalui unit masukan, misalnya seperti keyboard, scanner, dan digitizer. Digitizer, CPU, plotter adalah perangkat-perangkat keras yang biasanya digunakan. Selanjutnya, tenaga pelaksana. Tenaga pelaksana sangat mempengaruhi dari kelancaran sistem informasi geografis ini, maka dibutuhkan tenaga pelaksana yang sudah dan sangat memahami mengenai pengoperasian sistem informasi geografis. Dan komponen terakhir yaitu sistem. Program yang digunakan untuk menangani dan mengelola data sebagai bahan informasi yang akan ditampilkan. Kemudian sistem mampu menangani perubahan data setiap saat dan mengenal serta mampu menganalisis atau mengkonversi data yang berasal dari format sistem lain. Keempat, struktur data. Terdapat dua struktur data. Yang pertama, struktur data sederhana seperti array dan record, dan struktur data majemuk, linear dan non-linear. Biasanya digunakan dalam sistem informasi geografis itu adalah struktur data majemuk yaitu linear. Struktur data dari linear itu yaitu yang pertama DLG, kedua GIRIS, GBF atau DIME, dan scanner atau grid. Yang kelima, proyeksi data dan sistem koordinat. Jadi proyeksi data itu adalah suatu sistem pemindahan garis-garis kurva dari lingkaran-lingkaran meridian dan paralel yang terdapat pada globe atau berbentuk bola ke atas permukaan datar lembaran kertas. Jadi tujuan untuk memindahkan pola data atau unsur-unsur dari suatu permukaan ke permukaan lain dengan menggunakan aturan matematis tertentu sehingga tercapai suatu keadaan, suatu keinginan meliputi ciri-ciri asli yang akan dipertahankan seperti jarak, sudut, dan luas. Klasifikasi dari proyeksi data yaitu yang pertama proyeksi
melalui bidang proyeksi yang digunakan, yaitu proyeksi azimut, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Dapat dilihat pada layar. Kemudian, berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, proyeksi ekuivalen, proyeksi konform, dan equidistant. Kemudian, klasifikasi berdasarkan generasi. Yang pertama, proyeksi geometris, proyeksi matematis, dan proyeksi semi-geometris. Selanjutnya, berdasarkan posisi sumbu simetri pada bidang proyeksi. Yang pertama, proyeksi normal, proyeksi miring, dan proyeksi transversal. Dapat dilihat pada layar. Dan kedudukan persinggungan di mana tiga proyeksinya itu yaitu tangent, secant, dan polysuperficial. Peta topografi merupakan gambaran kondisi suatu area tertentu di permukaan bumi pada bidang datar atau lembar kertas dalam ukuran kecil. Dan metode proyeksi peta itu dapat memudahkan untuk sistem informasi geografis, di mana luas satu areal dapat dibuat sesuai dengan aslinya, tetapi bentuknya akan mengalami perubahan, dan dapat sebaliknya. Penerapan proyeksi peta pada kartografi. Yang pertama, garis tepi peta, yaitu garis yang membatasi seluruh detail dalam peta. Garis tepi peta dibedakan menjadi dua macam, yaitu garis grid dan garis graticule. Kemudian grid, garis-garis yang silang tegak lurus dan perpotongannya merupakan koordinat proyeksi. Biasanya grid dipakai pada peta berskala besar dan jarang digunakan pada peta berskala kecil. Kemudian skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya dari titik-titik tersebut di permukaan bumi. Skalanya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama skala besar, skala sedang, dan skala kecil. Perbandingannya dapat dilihat pada layar. Kemudian graticule atau garis-garis kerangka yang merupakan garis paralel dari latitude dan garis meridian dari longitude yang tergambar pada muka peta dan kadang-kadang juga merupakan batas muka peta. Panjang busur yang berubah-ubah ke arah utara dan selatan dari ekuator. Besaran busur akan mengecil bila menjauhi kutub utara maupun selatan, yang itu mendekati ekuator. Koordinat geografi. Koordinat geografi adalah sistem koordinat lengkung yang terdiri atas paralel atau lintang dan meridian atau bujur, baik lintang maupun bujur dalam satuan derajat. Lingkar kedua komponen tersebut sama dengan lingkar bumi, yaitu 360 derajat. Lebih jauh lagi terbagi dalam 1 menit dan detik, atau 60 detik sama dengan 1 menit, dan 60 menit sama dengan 1 derajat. Koordinat geografi, baik lintang utara maupun lintang selatan mempunyai nilai dari 0 derajat di ekuator hingga 90 derajat di kutub. Garis bujur yang berada di barat kota Greenwich bernilai 0 derajat hingga 180 derajat bujur barat, sedangkan yang berada di sebelah timur bernilai 0 derajat hingga 180 derajat bujur timur. Nilai koordinat geografi pada suatu titik dinotasikan sebagai B, L dengan satuan sudut, derajat, menit, dan detik. Contoh peta indeks RBI. Jadi peta RBI tersedia pada skala 1:250.000 dan seterusnya. Untuk Pulau Jawa tersedia peta RBI dalam skala 1:25.000, sedangkan di luar Pulau Jawa paling besar tersedia dalam skala 1:50.000. Proyeksi peta yang sudah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, Mercator, di mana tipe proyeksi silinder normal konform. Bidang proyeksi berupa silinder, sumbu simetri berimpit dengan sumbu bumi, dan besar sudut penampang normal di elipsoid sama dengan besar sudut pada bidang proyeksi. Yang kedua, Universal Transfer Mercator atau UTM, yang menyatukan berbagai macam sistem proyeksi yang ada di Indonesia, serta dimulainya suatu pemetaan sistem BIJ atau Badan Bako Sultanal. Kemudian, ragam peta. Ragam peta terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, peta tematik dan peta dasar atau standar. Penjelasan dari peta tematik. Yang pertama, peta geologi. Peta geologi adalah bentuk ungkapan, data, dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah atau kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Kemudian, peta tata guna lahan. Peta tata guna lahan adalah peta yang menampilkan penggunaan lahan di suatu wilayah, bisa diperoleh dari peta RBI. Peta hidrogeologi adalah peta yang menggambarkan pelamparan akuifer bersama-sama dengan kondisi geologi, hidrogeologi, meteorologi, dan tampilan air permukaan yang perlu untuk memahami suatu rejim air tanah. Peta seismotektonik adalah peta yang menampilkan hubungan seismisitas atau kegempaan dan tektonik suatu wilayah yang juga memperlihatkan pergeseran tanah, goncangan tanah, beserta bencana ikutannya. Berikut adalah contoh peta dan keterangan pada indeksnya. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pemaparan materi. Selamat sore.